Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kali ini saya akan berbagi tentang umroh backpacker teman-teman sekalian ya. Umroh backpacker ini semakin kemari itu semakin peminatnya semakin banyak dan semakin tidak terkontrol teman-teman sekalian. Pemerintah Indonesia, pemerintah Arab Saudi itu tidak bisa melayani secara maksimal ya. Beberapa kejadian belakangan ini ada tim dari pemerintah Indonesia mendapati jamaah umroh backpacker ini yang terlantar di Arab Saudi ya. Ada yang sakit ditinggal oleh rombongannya, ada juga yang kegiatan di Arab Saudi tidak terkontrol, mereka tidak dipantau, tidak ada uang saku, tidak ada konsumsi dan sebagainya. Oleh karenanya pemerintah sekarang semakin ketat ya, semakin ketat dan memberi peringatan untuk mereka-mereka yang akan melaksanakan umroh secara backpacker ya. Ini judulnya hati-hati, umroh backpacker bisa dipidana ya. Kenapa bisa dipidana? Mari kita ikuti pembahasannya teman-teman sekalian. Nah, ini teman-teman sekalian, Kementerian Agama Republik Indonesia telah melaporkan umroh backpacker ke Polda Metro Jaya. Ya, hati-hati teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman yang ingin melaksanakan umroh hendaknya menggunakan jasa penyelenggara umroh yang resmi ya, jangan yang tidak resmi karena sangat beresiko nanti teman-teman sekalian ya. Ini Kementerian Agama sudah melaporkan kegiatan-kegiatan umroh backpacker ini banyak ditawarkan di media-media sosial ya, baik melalui IG, melalui Facebook dan sebagainya. Itu sekarang mulai marak dan peminatnya semakin lama semakin banyak. Oleh karenanya pemerintah ingin menertibkan ini ya, supaya teman-teman yang ingin berangkat umroh tidak dirugikan ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah dasar hukum pelaksanaan ibadah haji dan umroh di Indonesia ya. Peraturannya di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2019. Ini yang undang-undang terakhir terkait dengan penyelenggaraan haji dan umroh. Di undang-undang ini tertuang dengan jelas mana hak dan mana kewajiban ya. Kemudian nanti terkait dengan umroh backpacker atau umroh tidak menggunakan jasa penyelenggara umroh yang resmi, ada ketentuan pidananya. Baik, mari kita lihat selanjutnya. Nah, ini tertuang di pasal 115 teman-teman sekalian. Di situ disebutkan setiap orang dilarang tanpa hak bertindak sebagai PPIHU ya. Penyelenggara perjalanan ibadah umroh, mengumpulkan dan strip atau memberangkatkan jamaah umroh ya. Jadi teman-teman sekalian, siapapun baik perorangan ataupun perusahaan dilarang mengumpulkan atau memberangkatkan jamaah ya, kalau dia tidak memiliki izin resmi sebagai PPIHU atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh ya. Ini pasal 115. Di pasal ini menekankan dilarang mengumpulkan dan dilarang memberangkatkan terkait dengan orangnya ya. Kemudian selanjutnya di pasal 117 disebutkan setiap orang dilarang tanpa hak melakukan perbuatan mengambil sebagian atau seluruh setoran jamaah umroh ya. Kalau di pasal sebelumnya terkait pemberangkatan dan pengumpulan orang, di pasal 117 itu terkait dengan pengambilan sebagian atau seluruhnya setoran jamaah ya. Hati-hati teman-teman sekalian ya.
Jadi Anda ditawarkan di media sosial, siapa yang umroh murah ikut saya, kemudian dia nyetor tuh. Nah, teman-teman misalkan nyetor gitu kan. Nah, itu kalau dia menerima setoran itu nanti terkena ini ya, terkena larangan ini ya. Kemudian sanksinya apa? Sanksinya ada ketentuan pidana di bab 12 pasal 122 teman-teman ya. Jadi setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIHU dengan mengumpulkan dan atau memberangkatkan jemaah umroh sebagaimana dimaksud dalam pasal 115, jadi di pasal yang awal tadi, mengumpulkan dan memberangkatkan, itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun ya, atau pidana denda paling banyak 6 miliar rupiah ya. Jadi kalau teman-teman mengumpulkan dan atau memberangkatkan ya, mengumpulkan orang maksudnya tanpa menerima setoran gitu kan, kena sanksi pidana ini ya, penjara 6 tahun atau denda 6 miliar. Tapi ya, kalau dia menerima setorannya baik sebagian atau seluruhnya, itu sanksinya lebih tinggi, lebih berat ya. Sanksi penjaranya paling lama 8 tahun dan dendanya 8 miliar. Ya, kalau hanya memberangkatkan saja atau mengumpulkan saja untuk berangkat sama-sama begitu ya, itu sanksinya 6 tahun penjara atau denda 6 miliar. Tapi kalau menerima setorannya, baik sebagian ataupun seluruhnya, itu sanksinya 8 tahun penjara atau denda 8 miliar. Jadi teman-teman hati-hati ya, teman-teman yang menawarkan umroh backpacker, hati-hati mulai sekarang ya. Kementerian Agama sudah melaporkan ini ke Polda Metro Jaya. Ya, kalau nanti media sosial itu akan di tracing sama teman-teman kepolisian, kemudian teman-teman terciduk istilahnya ya, tertangkap, ini sanksinya. Ya, ini sanksinya. Kemudian bagi teman-teman yang ingin berangkat umroh, jangan termakan iming-iming biaya umroh rendah. Ya, jangan termakan iming-iming itu, karena berbahaya. Berbahayanya kenapa, Pak? Karena nanti tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan selama di Indonesia, kemudian di Arab Saudi. Nanti kalau terjadi musibah ya di Arab Saudi atau di Indonesia, teman-teman yang berangkat dengan orang berangkat umroh secara backpacker ini, itu tidak ada yang melindungi secara hukum. Ya, teman-teman sekalian, jangan ikut-ikutan lah ya, jangan ikut-ikutan, karena itu berisiko tinggi. Ya, memang ada 1-2 yang lolos, yaitu urusan mereka lah ya, urusan mereka. Tapi teman-teman jangan ikut-ikutan ya, jangan ikut-ikutan. Kalau ada uang, ikut yang resmi ya. Kalau belum ada, sabar dulu lah ya, karena ini sifatnya tidak wajib ya teman-teman ya, tidak wajib. Yang wajib adalah ibadah haji, itu pun kalau mampu, kalau tidak mampu tidak wajib ya. Jadi jangan memaksakan diri, yang berakibat nanti beberapa kejadian, ada teman-teman umroh secara backpacker kemudian sakit di Arab Saudi, teman-temannya sudah pulang, dia ditinggal. Nah, terus mau apa? Nah, kan ya. Kemudian ada juga yang bekalnya kurang, di sana nggak dapat konsumsi, terlantar. Ya, penginapan juga nggak ada. Nah, terus mau apa teman-teman tuh ya? Ya, karena ini banyak kejadian teman-teman sekalian. Oleh karenanya, Kementerian Agama sekarang mulai ketat ya, agar semuanya tertib teman-teman ya. Ini diatur agar tertib ya, bukan dilarang, tapi supaya tertib ya. Dan pemerintah Arab Saudi pun mengatur ini supaya semuanya terlayani. Seperti itu ya teman-teman ya.
Jadi bukan dilarang ya, hanya diatur supaya tertib. Ya. Jadi sekali lagi diingatkan, hati-hati kalau mendapat penawaran umroh dengan harga miring, harga murah ya. Standarnya untuk umroh ya untuk 9 hari di Arab Saudi itu antara 25 sampai 27 juta. Kalau 12 hari itu biasanya di atas 30 ya, antara 30 sampai 32 juta. Itu kalau hanya umroh. Tapi kalau ada piknik, ada tur lainnya, misalkan ke Turki atau ke mana ya, ke Riyadh atau ke Qatar, itu beda lagi. Ya, kalau hanya umroh saja selama 9 hari di Arab Saudi, ya biasanya ke Madinah dulu, setelah ke Madinah terus ke Mekah. Itu 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. 2 hari perjalanan, jadi totalnya 9 hari. Rata-rata biayanya antara 25 sampai 27 juta. Kalau ada harga di bawah 20, itu hati-hati teman-teman ya. Ya, jadi sekali lagi diingatkan untuk hati-hati ya. Gimana Pak cara memilih PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang resmi? Cek perusahaannya di situs atau di web Kementerian Agama. Kalau dia terdaftar di situ, aktif dan valid, berarti dia resmi. Kalau dia tidak aktif, ada namanya tapi tidak aktif, berarti itu jangan diambil, ya. Apalagi kalau tidak ada namanya di situ di daftar PPIU, itu berbahaya, ya teman-teman sekalian. Ya teman-teman sudah setor, duitnya dibawa lari nantinya, seperti itu ya. Baik, hati-hati ya teman-teman sekalian ya. Baik, selanjutnya. Nah ini teman-teman sedikit informasi terkait dengan Haji 2024 ya. Alhamdulillah Indonesia mendapatkan tambahan kuota sebanyak 20.000 jemaah untuk haji musim haji 1445 Hijriah atau tahun 2024 tahun depan ya. Tahun kemarin kita dapat 221.000 jemaah, sekarang ditambah 20.000. Jadi totalnya tahun depan jemaahnya 241.000 jemaah. Tentunya jemaahnya semakin besar, ya, kondisinya semakin padat. Jadi teman-teman yang akan berangkat haji tahun depan, mulai sekarang ya bersiap-siap. Nah, siap-siap apa Pak? Pertama siap-siap fisik, olahraga. Ya, olahraganya yang sangat dianjurkan, apalagi yang sudah sepuh-sepuh, jalan kaki. Ya, jalan kaki. Berapa kilometer Pak? Target itu minimal 10 kilometer. 1 kali jalan. Ya teman-temannya. Kok jauh bener Pak? Iya, yang tahun kemarin itu jaraknya dari Mina sampai ke Jamarot itu 11 kilometer. Ketika kami berangkat tahun 2022 itu jaraknya sekitar 8 kilometer. Oleh karenanya teman-teman ya, mulai saat ini berlatih olahraga jalan kaki minimal 10 kilometer. Ya, itu. Kemudian fisik ya, fisik perhatikan. Selain fisik nanti ilmunya ya, ilmunya teman-teman nanti belajar ilmu manasik haji maksudnya ya, mulai dari berangkat, kemudian nanti tiba di gelombang 1 di Madinah dulu, kalau gelombang 2 langsung ke Mekah, kemudian apa saja yang dilakukan di sana supaya nanti pelaksanaan hajinya tidak sia-sia ya. Kalau hanya ikut-ikutan nggak tahu ilmunya, itu namanya hajinya sia-sia. Kita nggak tahu ilmunya gitu ya. Jadi sunah-sunahnya nggak tahu, wajibnya nggak tahu, terus hajinya buat apa kalau nggak tahu gitu kan ya. Jadi teman-teman belajar ya. Pertama olahraga, jaga fisik, dan yang kedua adalah belajar manasik ya, minimal itu dulu ya. Dan yang pasti disiapkan biayanya kalau memang sudah ada kepastian nanti berangkat ya, teman-teman ya. Di video sebelumnya sudah saya sampaikan, tahun depan itu modelnya adalah pemeriksaan kesehatan dulu baru pelunasan. Beda dengan tahun sebelumnya
pelunasan baru pemeriksaan kesehatan. Dan untuk tahun depan pemeriksaan kesehatannya lebih komplit ya. Ada tes kejiwaan, kemudian ada tes aktivitas sehari-hari, kemudian tes macam-macam dah. Banyak banyak ya. Ini dalam rangka supaya teman-teman yang berangkat itu memang sudah siap berangkat. Ya, kalau misalnya secara kejiwaan tidak memenuhi, misalkan sudah pelupa, sudah linglung, kan percuma juga berangkat haji gitu ya, cuma ngabisin duit gitu ya. Ya, jadi percuma saja di sana. Nanti kan di sana kalau kita kurang sehat atau kita linglung gitu kan, kemana-mana minta diantar kan repot juga kan, merepotkan semuanya gitu ya. Jadi teman-teman persiapkan diri untuk berangkat haji di tahun depan. Pertama jaga fisik, olahraga, kemudian persiapkan ilmunya, dan ketiga memang biayanya dipersiapkan. Ya, baik selanjutnya. Nah itu teman-teman gambarannya untuk teman-teman yang ingin berangkat umroh karena kesempatan haji terbatas, masa tunggunya lama, teman-teman punya kelebihan rezeki ingin umroh, silakan umroh, tapi ingat gunakan penyelenggara perjalanan ibadah umroh ya, perusahaannya, agennya yang resmi ya. Bagaimana cara ngeceknya yang resmi? Lihat di web atau di situsnya Kementerian Agama. Di situ ada daftar PPIU ya, penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang resmi. Dilihat tanggal aktivitasnya. Kalau dia aktif, berarti dia memang aktif dan sah ya untuk memberangkatkan jemaah haji. Tapi kalau dia terdaftar statusnya tidak aktif, jangan digunakan, apalagi kalau tidak terdaftar. Itu sangat beresiko tinggi teman-teman ya. Baik, sementara itu yang bisa saya bagikan untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.